yang A terakhir ini E itu adalah ambiguity. Ambiguity, Ya. right? Ambiguous Iya, ya. jadi ini kan ambiguous, ini kan multitafsir begitu, Pak Taro. Iya, iya, Nah, iya. inilah yang di awal-awal kita COVID, mengalami COVID itu kan setidaknya bisa kita kategorikan lah, ada yang kemudian tergagap-gagap ya, kemudian berpikir wah ini pasti konspirasi begitu. Kayaknya banyak pemirsa yang ngomong begitu ini konspirasi. Apa Merdeka Belajar itu sebenarnya apa kan? Iya, sebetulnya ya kalau kita melihat ya, kementerian ini juga Kemendikbud ini sudah, saya pikir sudah luar biasa ya, membuat terobosan-terobosan kebijakan yang diberi nama Merdeka Belajar. Ya, jadi Merdeka Belajar itu kan untuk tingkat dikdasmen ya. Sedangkan kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah kebijakan yang dikhususkan untuk kalangan perguruan tinggi, kan begitu. Dan kalau kita lihat ini bagus ya, sayangnya terkendala oleh pandemi ini kan, tapi ya kebijakan tetap jalan terus ya. Kita kan istilahnya unstoppable ya, biarlah kita ini sekarang berada pada kesulitan, semuanya harus menghadapi pandemi ya, pilihan yang sulit antara kesehatan dan ekonomi ya. Betul. Kalau kita hanya memilih kesehatan saja, ekonomi terpuruk. Kalau kita mengabaikan kesehatan, ekonomi saja, kita yang terpuruk. Makanya harus jalan dua-dua kan. Betul. Kan begitu. Dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kementerian itu, kalau saya cermati ya, itu sekarang sudah sampai episode yang ke-10 berarti Pak Taro. Episode ke-10 ya. Ya. Luar biasa. Ketika awal-awal tahun 2019-an gitu kan, episode pertama itu waktu itu kan kebijakan tentang USBN ya. USBN, right. Yang dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang ya, yang dilakukan oleh guru dan sekolah, termasuk juga di episode pertama itu dihapusnya ujian nasional, kemudian mendengarkan banyak masukan dan beban guru secara administratif yang sangat padat, kemudian diluncurkan RPP hanya 1 lembar. Ya, nanti saya akan waktunya cukup, saya akan kupas RPP ini secara khusus gitu ya. Kemudian kebijakan PPDB ya. Kemudian episode yang kedua itu khusus untuk perguruan tinggi ya, akreditasi ya, yang berlaku selama 5 tahun namun akan diperbarui secara otomatis seperti itu. Kemudian episode yang ketiga ini khusus tentang BOS, berarti bagi ini kebijakan untuk level dikdasmen. Nah, episode keempat itu adalah ini terobosan juga program organisasi penggerak. Ya, ini untuk betul-betul memajukan pendidikan ya, untuk dikdasmen. Kemudian berlanjut dengan episode kelima, kalau tadi adalah program organisasi penggerak, episode kelima itu guru penggerak, Pak Taro. Guru penggerak ya. Jadi guru-guru yang dipilih ini betul-betul dijadikan menjadi penggerak untuk turut serta memajukan pendidikan kan begitu ya di sekolah-sekolah. Kemudian untuk episode yang ke-6 itu transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi ya. Jadi itu untuk konsumsi dikti. Yang ke-6 dan yang ke-7 program sekolah penggerak. Tadi kan program organisasi penggerak, kemudian guru penggerak, episode kelima. Episode ke-7 ini adalah program sekolah penggerak dan sekarang sedang masih
sedang apa ya, proses seleksi, yaitu memilih calon-calon pelatih ahli yang nanti akan bertugas di dalam implementasi program sekolah penggerak untuk mendampingi kepala sekolah maupun pengawas-pengawas sekolah, ya. Dan yang berikut episode kelima itu khusus SMK, ya, SMK sebagai pusat keunggulan. Kemudian episode ke-9 itu diterbitkannya Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya, Merdeka, jadi KIPK. KIPK, ya. Dan yang ke-10 ini adalah program beasiswa LPDP, baik untuk kalangan perguruan tinggi maupun Dikdasmen. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini saya membayangkan, aduh, seandainya tidak ada pandemi, wah ini pasti lari kencang. Ya, walaupun tetap jalan, tetapi itu tadi Pak Tarom, Kementerian juga melihat ini kan secara contingency begitu kan, melihat situasi juga kan. Ya, jadi Juli mestinya kita sudah mulai, ya. Senang-senang melihat anak-anak kita dengan penuh semangat back to school begitu ya. Nyatanya kemudian tiarap lagi kan, Pak Tarom. Betul. Ya, itu artinya ironi loh, Pak. Ironi itu artinya apa? Bertentangan. Sebenarnya merdeka belajar itu merdeka, artinya bagaimana sistem pembelajaran itu bisa, anak-anak itu bisa seolah-olah mau nonton film yang paling disukai, masuk sekolah itu senang sekali. Kenapa di situ? Di situ karena ada inovasi-inovasi yang luar biasa dari lingkaran-lingkaran sekolah itu. Tapi yang terjadi sekarang, masuk sekolah nggak ada, melihat guru-guru juga nggak pernah, sehingga yang terjadi adalah ironi itu kan di situ itu. Ya tak? Itulah apa yang harus kita tetap ingat bersama, kita ini belum selesai dengan pandemi ini. Kita ini masih belum terbebas dari bencana non alam ini begitu. Dan oleh karena itulah, karena ini bukan situasi yang normal, maka ya bagaimana kita berupaya sebaik mungkin untuk tetap survive dan bisa mendeliver, melaksanakan pembelajaran seoptimal mungkin. Betul. Dan kita semua sekarang sedang diuji sebetulnya how creative we are, ya. Seberapa kreatifnya kita dan seberapa tinggi resiliensi kita untuk menghadapi pandemi ini kan begitu. Ya, dan sungguh memang idealnya sih kita tidak boleh mundur, tidak boleh runtuh. Tapi very irony, what we talk about is about education. Saya dengar Pak, ini ya, ketika ada kesengsaraan yang luar biasa, kesulitan-kesulitan yang luar biasa di sekolah, bisa jadi banyak yang terpuruk karena memang nanti itu sumber resource termasuk financial itu nggak ada. Tapi kabar-kabarnya saya dengar mau ada perpajaan itu masuk juga itu ya rupanya dalam pendidikan kita. Ya, kemarin kan sempat rame-rame ya. Tapi kemudian kan ada klarifikasi kan begitu kan. Ya semoga lah hal seperti itu tidak terjadi, dan saya yakin nanti pemerintah bisa lebih arif lah. Betul. Iya. Seperti itu ya, dan sejatinya sekarang yang kita perlukan adalah fokus bagaimana himpitan deraan pandemi ini tetap memberikan peluang bagi kita untuk survive dan doing our best. Oke, good. Ini memang tidak mudah, tapi harus diusahakan kan begitu. Sebab kalau tidak, ya tadi itu learning loss itu loh, betul-betul loss, generation loss. Saya takut di sana. Jadi, iya, makanya Pak Tarom dulu masih ingat ya waktu karena kita seangkatan itu kan pasti sama tahunnya.
dulu kita kan pernah mengalami dan sampai hari ini kita rasakan kan. Dulu kan tahun ajaran baru kan dimulai Januari kan. Januari, betul, betul. Ya, Iya, tapi ketika kita kelas 2 SMP betul. kan diperpanjang 1 semester. 1 semester, right, iya, Ya. iya. Sehingga tahun ajaran baru sekarang kan mulai Juli bukan Januari. Betul, mestinya Januari Itu dulu kan, kan. itu kan suatu kebijakan kurikuler kan waktu itu. Iya. Seperti itu kan. Iya. Tentu pada saat itu dilaksanakan pada saat itu untuk menyolusi kan begitu. Iya. Dan sekarang ini juga pemerintah mencoba untuk menyolusi. Memang Pak Tarong, to be honest ya, kalau kita lihat sekarang ini memang ini sangat kompleks dan nggak mudah loh. Betul. Nggak mudah ya. Kita pemerintah, ayo semuanya disiplin, prokes ya. Itu kan tidak mudah gitu. Sangat kompleks. Ya, pilihan-pilihan antara ekonomi dan kesehatan. Nah, ini saja sudah membuat kita harus menguras energi kan. Betul. Kan begitu. Dan perubahan culture anak-anak itu, kalau tadi malam minggu saya lihat itu anak-anak berkumpul itu saya mengkhawatirkan sekali itu. Jadi generation loss yang pada akhirnya adalah ke arah crazy generation kan susah itu kalau ke arah sana itu. Dan sebetulnya Pak Tarong, memang ya orang tua juga itu kan sudah di luar jam sekolah kan gitu ya. Orang tua juga harus selalu mengontrol, mengawasi putra putrinya. Karena fakta terakhir anak-anak pun kan sekarang bisa tertular virus. Betul. Kalau kemudian mereka mingling, going to the crowd begitu ya, kemudian pergi ke perumahan-perumahan dan tertular, itu kan juga berisiko juga. Betul. Jadi ini adalah sungguh realitas yang kita hadapi sekarang dan harus kita kelola, Pak Tara. Ya, kita kelola bersama seluruh komponen begitu ya. Bagaimana supaya tidak semakin memperluas permasalahan yang ada. Gitu. Ya, semampu kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau kemudian itu kita lakukan bersama, Pak Taro, insya Allah itu kan bisa memberikan kontribusi untuk negeri ini begitu. Oke, yang terakhir ini tentu jenengan mesti punya konsep-konsep, punya pesan dan kesan kepada kaum milenial, itu anak-anak, juga kepada orang-orang tua yang notabene adalah masa bodoh dengan learning loss, generation loss, yang paling penting kan makan sekarang. Ini juga terjadi juga bagaimana penguatan-penguatan kepada beberapa lembaga-lembaga sekolah non-negeri yang notabene juga kadang-kadang merasa putus asa terhadap menghadapi dunia pendidikan ke depan itu. Ya, yang pertama bagi putra-putri kita ya, anak-anak kita, para peserta didik ya, sekarang kan mereka itu dianggap sebagai digital native, ya. Sedangkan kita ini kan dianggap sebagai digital immigrants, ya. Jadi gapnya jauh ya. Maka tentu pesan yang perlu kita sampaikan pada mereka, nikmatilah zamanmu, tapi berbuatlah yang terbaik dengan zamanmu itu. Right. Karena apa? Karena apa? Zamanmu adalah zaman yang teknologi based dan bertumbuh kembanglah dengan teknologi itu. Karena pemerintah, Pak Tarong, sudah membuka keran-keran pengembangan untuk orang-orang milenial ini, termasuk startup ya. Kan startup sudah masuk di perguruan tinggi ya. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah itu sadar betul kita ini kan memiliki bonus demografi yang harus dipersiapkan sehingga nanti pada saat transformasi kepemimpinan
apa namanya, pada saat ada ini ya, penerusan estafet kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi muda di tahun 2045, tahun Indonesia Emas, Pak Tarom, maka pemerintah ini kan betul-betul menyiapkan orang-orang muda milenial ini. Dan tentu kita harapkan semua para peserta didik, orang muda, mahasiswa yang sekarang ini hidup di zamannya, sudah deh nikmati zaman ini, manfaatkan teknologi yang ada di genggaman Anda untuk sebesar-besarnya mengembangkan potensi Anda. Karena nanti akan ada dua pilihan, Pak Taro. Ya, to be the winners, the winning players, atau to be the losers, kan begitu. Tentu harapannya orang-orang muda kita semuanya akan menjadi the leading apa namanya youth, ya, menjadi pemimpin-pemimpin untuk negeri ini. Karena kalau pemerintah sudah berupaya menyiapkan generasi emas ini, tetapi orang muda tidak menyambutnya, nanti kebijakan pemerintah bersambut sebelah tangan, yang terjadi bukan demographic bonus, tapi demographic disaster. Ya, bonus demografi kalau orang-orang muda tidak menyambut program-program pemerintah untuk memberdayakan diri mereka, nanti yang terjadi kita tidak lagi menikmati bonus demografi, tetapi bencana demografi. Oh wow, thank you. Nah, itu kan apa namanya, artinya apa, Pak Tarom? Nanti orang-orang muda kita kan tidak bisa menjadi pemimpin negeri ini. Betul. Okay. Nah, kemudian tadi ada yang kedua tentang orang tua ya, Pak Tarom. Betul, ya. Orang tua. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan kasihi, memang kita semua dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah untuk kita kelola. Tetapi mari kita yakin, bergandeng tangan, bahu-membahu dengan kesehatian untuk melakukan yang terbaik, membimbing anak kita, mengarahkan anak-anak kita, dan semoga nanti anak-anak kita ini betul-betul menjadi penerus kita yang bisa diandalkan, Pak Tarom. Betul. Ya, karena mereka lah who will be our future leaders of the country. Oke. Begitu, Pak Tarom. Thank you. Audience, ini luar biasa. Kalau poin yang pertama, generasi muda ini teruji, ya, diuji. Jadi ada 3 poin ketika ada ujian semacam ini, apakah kita the winner, the player, or the loser? Of course, Indonesia man. Jadi Indonesia harus the winner. Kita merdeka. Merdeka bukan hadiah, tapi merdeka sendiri. Kita harus fight itu ke depan. Nah, apa yang terjadi adalah kita paham sepaham-pahamnya bahwa serahkan masa ini kepada generasi sekarang. Itu diserahkan. Nah, pemahaman yang lebih jauh adalah zaman yang serba kompleks ini sudah dirancang juga, di planning bahwa ada yang namanya VUCA. Ini yang terjadi pada akhirnya adalah pemahaman yang sepaham-pahamnya kepada orang tua. Jangan sampai generasi kita menjadi generation loss, tapi kita harus fight menjadi the winner, paling enggak bisa menjadi bangsa dan negara berkibar di tataran dunia. Kita lakukan yang terbaik, apapun yang terjadi, sehingga pandemi ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita untuk bergerak maju dan menjadi yang terhebat. Ingat apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, lakukan itu ingat sosong tulodo, orang tua harus memberikan contoh yang baik, ing madya bangun korso, and tutwuri handayani. Ya, apapun yang ada, kita harus terima dan kita harus dukung program-program daripada Mas Menteri. Oke, Pak Luhut, thank you very much. That's really great, to see you. Thank you very much. Okay, goodbye everybody. Bye-bye. See you then next time. Bye. See you.